Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini akan dijelaskan materi mengenai limit fungsi lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Kalau pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan mengenai limit fungsi bentuk pertama, pada pertemuan kali ini akan dijelaskan limit fungsi bentuk kedua dan bentuk ketiga. Langsung saja kita masuk ke limit fungsi yang bentuk kedua, yaitu limit fungsi X mendekati 0 dari fx. Bedanya dengan bentuk yang pertama kemarin, X-nya mendekati A ya, dengan A-nya tidak sama dengan 0. Nah, untuk yang bentuk kedua ini, A-nya sama dengan 0 atau X mendekati 0 langsung, gitu ya. Nah, bentuk ini itu sering digunakan secara khusus oleh fungsi trigonometri. Untuk bentuk selain fungsi trigonometri, cara menentukan nilai limitnya sama seperti bentuk pertama kemarin, yaitu yang pertama diuji limit, kemudian setelah diuji limit, kalau ujinya berhasil, berarti ketemu nilainya langsung. Tetapi kalau ujinya gagal, harus dilakukan langkah kedua dan langkah ketiga. Untuk lebih lanjutnya, dituliskan kembali algoritmanya sama seperti kemarin ya. Yang pertama uji limit, kemudian jika uji limitnya gagal, langsung ke buat faktorisasi atas fx atau mungkin dikalikan dengan bentuk rasionalnya dengan catatan-catatan cantiknya yang kemarin masih berlaku ya gitu. Nah, setelah dilakukan langkah kedua, langkah terakhirnya yaitu dihitung. Nanti hasilnya itu adalah limitnya gitu. Untuk contohnya di sini ada contoh 1 3 nomor. Yang nomor 1 akan saya berikan sebagai contoh, sedangkan yang nomor 2 dan nomor 3 silahkan digunakan sebagai nilai keaktifan ya. Nanti silahkan dilihat terlebih dahulu pada video berikutnya mengenai contoh 1 nomor 1. Untuk nomor 2, 3-nya saya ulangi sebagai nilai keaktifan. Gitu. Ini catatan-catatan yang kita pakai pada bentuk pertama, masih kita pakai pada bentuk kedua, siapa tahu nanti butuh seninya, saya tuliskan kembali untuk mengingatkan gitu. Nanti kalau ada bentuk sekawan juga diingat kembali ya, kalau awalnya seperti ini sekawannya berarti berubah jadi plus. Begitu juga selanjutnya gitu. Itu untuk bentuk kedua sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke bentuk ketiga. Kalau bentuk pertama X-nya mendekati A, di sini A-nya ya, dengan A-nya tidak sama dengan 0. Kemudian untuk yang bentuk kedua X-nya mendekati 0, dan yang terakhir bentuknya X mendekati tak hingga. Ini lambang tak hingga gitu dari fx. Untuk bentuk ketiga ini berbeda dengan bentuk pertama dan kedua, algoritma yang digunakan jelas berbeda ya, karena yang pertama kedua kan ada angkanya, sedangkan untuk yang ketiga ini kita main-main dengan tak hingga. Algoritmanya sebagai berikut. Yang pertama sama, tetap dilakukan uji tes limit terlebih dahulu. Nah, kalau biasanya uji limitnya nanti tak tentunya 0 per 0 gitu ya untuk bentuk pertama dan bentuk kedua. Tapi untuk bentuk ketiga ini bentuknya nanti tak hingga per tak hingga atau tak hingga plus minus tak hingga. Nah, kalau menjumpai bentuk yang seperti ini berarti nanti uji limitnya atau tes limitnya gagal. Kalau gagal berarti lanjut ke bentuk kedua. Nah, jika uji limitnya tadi gagal, berarti kita masuk ke langkah kedua, yaitu uraikan fx dengan memperhatikan bentuk dari fx-nya. Nanti ada dua kemungkinan, bentuknya perperan atau bentuknya nanti bukan perperan, tapi biasanya akar ini. Kalau nggak akar ya bisa sih, nanti kalikan sekawannya. Jadi saya ulangi ya, bentuknya ada dua, yang menggunakan per atau tidak menggunakan per. Gitu. Nah, untuk kasus yang menggunakan per terlebih dahulu, caranya nanti dilakukan pembagian atas pembilang dan penyebut dengan variabel berpangkat tertinggi dari penyebutnya. Sehingga bentuk tak tentu dapat ditiadakan. Nah, kalau sudah, lakukan tes limit lagi hingga memperoleh nilai fungsi limitnya, gitu ya, limit fungsinya. Itu untuk cara pertama. Nanti untuk lebih lanjutnya saya akan menjelaskan ke contoh 2 gitu. Untuk yang bentuk kedua, kalau bentuknya nggak perperan gitu, plus minus. Nah, kalau bentuknya seperti ini, dan uji limitnya tadi gagal ya, mau nggak mau, nanti biasanya syaratnya Gx dan Hx itu bentuknya irasional atau di dalam tanda akar. Gitu. Jadi yang pertama bentuknya perperan, yang dua bentuknya nggak perperan tapi dalam akar. Gitu ya. Nah,
Kalau seperti itu biasanya dirasionalkan terlebih dahulu. Cara perasionalannya dengan bentuk sekawannya yaitu pada catatan sebelumnya tadi. Catatan yang cantik-cantik sekawan tadi. Nah, di situ. Nanti lebih lanjutnya saya akan menjelaskan pada contoh 2. Nah, kalau sudah dirasionalkan, yang terakhir nanti dilakukan pembagian atas pembilang dan penyebut seperti langkah poin A. Nanti akan ketemu hasilnya. Gitu. Kalau misalnya GX per HX langsung kita cari. Kalau yang bentuknya akar-akaran, nggak per-peran gitu, kita rasionalkan terlebih dahulu, baru nanti kita kembali ke poin A. Nah, untuk lebih jelasnya, biar nggak bingung gitu ya, langsung saja kita ke contoh, yaitu contoh kedua, sebagai berikut. Nah, di sini contoh 2-nya akan saya berikan contoh, yaitu nomor 1 dan nomor 6. Nah, untuk yang nomor 2, 3, 4, ini nanti sebagai nilai keaktifan dengan tata caranya seperti nomor 1. Sedangkan untuk yang nomor 5, ini nanti juga perpaduan antara nomor 1 dan akan saya jelaskan di nomor 6 juga nanti. Gitu. Ini juga nomor 5 sebagai nilai keaktifan ya, dan yang nomor terakhir nomor 7 sebagai nilai keaktifan. Saya ulangi, nanti yang saya kerjakan di video selanjutnya adalah nomor 1 dan nomor 6. Selain itu, silakan buat nilai keaktifan. Itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini mengenai limit fungsi, yaitu bentuk kedua dan bentuk ketiga. Nah, jangan lupa berarti limit fungsi ada 3 bentuk ya, bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Kalau bentuk pertama, kedua, dan tiganya sudah dipahami, maka materi limit fungsinya selesai, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanyakan saja di forum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.